Good morning, student. How are you today? I hope you are fine, Happy and healthy. Alhamdulillah, kita telah sampai pada tema 2 pembelajaran 3 dan 4. Kali ini kita akan review ya Ustazah Puput. Nah, yang akan kita review adalah pembelajaran yang sudah pernah anak-anak pelajari di beberapa pekan yang lalu. Jadi, disimak ya. Baik anak-anak, pada tema 2, subtema 3, anak-anak sudah belajar tentang aturan yang ada di sekolah. Apa saja ya aturan yang ada di sekolah? Anak-anak masih ingat? Iya, meskipun anak-anak sekarang belajarnya di rumah, tapi tetap harus diingat ya dan juga diperhatikan. Aturan di sekolah yang pertama adalah datang tepat waktu. Kalau sekarang berarti mengikuti pembelajaran di meeting Zoom secara tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua adalah memakai seragam. Anak-anak masih ingat seragam apa yang harus dipakai ke sekolah? Iya, sesuai dengan harinya ya. Termasuk ketika kita melakukan Zoom sekarang, anak-anak bisa memakai seragam sesuai harinya. Nah, yang ketiga adalah memakai sepatu hitam. Meskipun di sekolah dilepas, tapi itu adalah aturan. Jadi anak-anak tetap harus mematuhinya ya. Dan yang keempat adalah disiplin. Disiplin dalam belajar dan juga mengerjakan tugas. Insya Allah anak-anak masih ingat ya, itu tadi adalah aturan selama di sekolah. Sedangkan di subtema 4 kita telah mempelajari aturan yang ada di tempat wisata. Masih ingat gak apa saja sih aturan yang ada di tempat wisata? Yang pertama, ketika kalian datang, pasti kalian mengantri untuk membeli tiket ya. Jangan lupa, ketika membeli tiket kalian harus mengantri, tidak boleh menyerobot. Dan yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, berjalanlah dengan tertib. Dan yang keempat, tidak boleh mencoret benda-benda yang ada di tempat wisata. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenal keragaman wujud benda. Nah, apa saja ya benda-benda yang dapat kita temui di sekolah maupun tempat wisata? Tentunya ada beragam sekali benda-benda yang ada di sekolah maupun tempat wisata. Nah, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar air, udara dalam balon, sepatu, asap, susu, jus, pasir, dan juga topi. Nah, banyak sekali ya anak-anak, kita akan belajar mengelompokkan benda-benda ini sesuai dengan wujud bendanya. Wujud benda ada apa saja Ustazah Puput? ada padat, cair, dan gas. Iya, kita kelompokkan bersama-sama ya. Coba kita cari yang pertama adalah benda padat. Benda padat, contohnya yang pertama adalah topi. Betul sekali, kita centang ya. Yang kedua adalah Sir. yang ketiga adalah sepatu. Nah, yang Ustazah sudah centang adalah contoh-contoh benda padat ya anak-anak. Selanjutnya benda apa Ustazah? Benda cair. Kita temukan ya benda cair apa saja yang ada pada gambar. Iya, benda cair yang ada pada gambar ada susu, jus, dan air. Wah, itu ya tadi contoh-contoh benda cair. Selanjutnya adalah contoh benda gas anak-anak. Benda gas memang sering tidak terlihat, tapi yuk kita cek mana ya contoh benda gas. Di gambar ini ada Asap, udara dalam balon, dan udara dalam bola. Alhamdulillah anak-anak masih ingat ya tentang wujud benda dan juga contoh-contohnya. Good job. Selanjutnya kita akan belajar matematika anak-anak, yaitu tentang pembagian. Nah, kali ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk belajar dua jenis
cara pembagian. Seperti apa ya? Ikuti terus, belajar bersama Ustazah. Kali ini kita akan belajar 2 cara pembagian anak-anak. Yang pertama, pembagian sebagai pengurangan yang berulang. Dan yang kedua, pembagian berulang. Seperti apa itu Ustazah? Apakah berbeda? Nah, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah pembagian sebagai pengurangan berulang. Seperti apa itu Ustazah? Beberapa pekan lalu kita sudah belajar itu ya anak-anak, yaitu tentang pembagian sebagai pengurangan berulang. Jadi, cara membagi dengan mengurangi pembaginya beberapa kali sampai hasilnya 0. Begitu ya, Ustazah akan berikan contoh. Contoh yang pertama adalah 15 dibagi 3. Cara menghitungnya dengan pengurangan berulang, yaitu kita tulis dulu ya 15, kemudian kita kurangi dengan pembaginya, yaitu 3. 15 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dan dikurangi 3, sampai habis atau 0. Jadi, berapa kali ya pengurangan dilakukan? 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, 15 dibagi 3 adalah 5 anak-anak. Begitu ya. Contoh yang kedua adalah 16 dibagi 4. Langsung saja kita kurangi 16 dengan 4. 16 dikurangi 4. Dikurangi 4, dikurangi 4, dan dikurangi 4 sampai 0 anak-anak. Jadi berapa kali ya pengurangan dilakukan? 1, 2, 3, dan 4. Jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4 anak-anak. Insya Allah anak-anak sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke materi pembagian berulang. Maksudnya adalah kita melakukan lebih dari 1 pembagian dalam 1 soal. Yuk ikuti Ustazah. Ustazah akan berikan contoh bagaimana cara pengerjaannya. Contoh yang pertama adalah 30 dibagi 2 dibagi 3. Pertama yang harus kita lakukan adalah membagi dari depan anak-anak. 30 dibagi 2. Maka hasilnya 15. Kemudian baru kita bagikan ke pembagi yang selanjutnya, yaitu 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 30 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 5 anak-anak. Contoh selanjutnya adalah 20 dibagi 2 dan dibagi 5. Seperti yang tadi ya, kita bagi dari depan. 20 dibagi 2, maka hasilnya 10. Kemudian kita bagi dengan pembagi selanjutnya, yaitu 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 20 dibagi 2 dibagi 5 sama dengan 2 anak-anak. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak sudah paham ya. Nah anak-anak, ketika kita beraktivitas di sekolah maupun di tempat wisata, tentunya banyak sekali ya benda-benda di sekitar yang bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah untuk kerajinan. Contohnya apa Ustazah Puput? Kita bisa menggunakan kerang, pasir, biji-bijian, dan masih banyak yang lainnya Untuk membuat seni kolase. Seperti apa ya Ustazah Puput seni kolase itu? Seni kolase bisa kita aplikasikan pada bingkai figura ataupun untuk membuat kartu ucapan ulang tahun. Wah, tentunya seru sekali ya apabila anak-anak bisa membuat itu di rumah. Karena sekarang anak-anak memiliki waktu yang sangat banyak di rumah saja. Nah, selain seni kolase, ada juga yang disebut gambar imajinatif. Jadi, gambar imajinatif adalah gambar yang kita kreasikan menjadi bentuk yang lebih unik. Contohnya seperti apa Ustazah? Seperti ini. Nah, ini awalnya adalah pot biasa anak-anak.
tapi dikreasikan menjadi lebih unik dan bisa menghasilkan seperti ini. Anak-anak boleh membuat ya di rumah untuk menghias kamar dan tempat-tempat yang anak-anak sukai. Nah, anak-anak seru bukan kalau anak-anak bisa membuat gambar imajinatif? Nah, yang pernah Ustazah contohkan yang lain adalah anak-anak bisa menggambar imajinatif dari dasar gambar bed, kemudian diubah menjadi jam seperti ini. Ini yang pernah Ustazah contohkan ya. Nah, masih ingat juga bed itu apa anak-anak? Iya, bed adalah alat pemukul dalam permainan tenis meja. Ingat ya, tenis meja adalah permainan yang menggunakan bed sebagai alat pemukul dan bola pingpong sebagai alat yang dipukul dalam permainan tersebut anak-anak. Oke, selain tenis meja, pada tema 2 kita juga telah mempelajari estafet bola. Nah, pada permainan ini kita bisa menggunakan bola. Bola apa yang digunakan? Tentunya bola besar seperti bola basket ataupun bola sepak. Wah, seru sekali ya Ustazah bisa bermain dan berolahraga bersama. Tapi sebelum olahraga tidak lupa untuk pemanasan. Dan jangan lupa setelah berolahraga kalian harus melakukan pendinginan. Wah, itu penting ya anak-anak supaya tubuh menjadi sehat tetapi tidak lelah. Seperti itu. Nah, anak-anak, itu tadi ya review dari Ustazah di tema 2, subtema 3 dan 4. Alhamdulillah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan juga Ustazah sampaikan selamat penilaian tengah semester. Semangat ya anak-anak. Semangat. Ingat selalu pesan Ustazah ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard. And be careful. Alhamdulillah, Ustazah Fatma dan Ustazah Puput akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh.